Ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Siap. Baik, Wildan, silakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, agar rasa nasionalisme kita tumbuh ya dalam diri kita masing-masing. Semuanya silakan berdiri. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pahlawan.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang tanggal berapa ya? Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, tanggal 11 bulan apa? Oktober tahun 2024 ya. Coba untuk menyemangati pagi hari ini, siapa yang ingin memimpin yel-yel? Baik, Wildan silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Wildan. Semuanya harus berani seperti Wildan ya. Ketika ibu menginstruksikan siapa yang ingin ke depan atau ingin mempresentasikan apapun, boleh siapa saja ke depan. Harus berani ya. Siap semuanya? Siap. Siap Wildan? Siap. Oke, semuanya berdiri aja ya. Silakan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Siswa SN Pasir Kaliki. Yes, yes, yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah? Silakan. Tepuk tangan untuk Wildan. Semuanya semangat hari ini. Siapa yang hafal lagu Profil Pelajar Pancasila? Hafal semua? Sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Tepuk Jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, semua bersuara. 1, 2, 3, mari kita belajar. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak semua semangat ya. Wah, kira-kira kenapa ya bisa semangat? Ada energi? Kan semuanya ini? Sudah. Coba ibu tanya ya. Baris tadi pagi makan sama apa ya? Sayur, Bu. Sama sayur. Terus kalau Herlan makannya sama apa tadi? Bu. Tidak makan, tapi berenergi tidak? Berenergi. Semangat belajarnya? Semangat. Semangat. Adila sudah makan? Sudah makan Adila? Sudah ya. Alhamdulillah. Kenapa ya kita memerlukan makanan? Karena kalau misalkan kita tidak ada makanan, kita tidak memiliki energi. Apa sih energi itu? Ya kekuatan untuk kita beraktivitas ya. Bisa belajar, bisa apalagi berjalan dari rumah ke sekolah itu memerlukan energi. Kalau kita lapar, kita semangat tidak untuk belajar. Tidak. Kalau tidak ada asupan makanan ke dalam tubuh kita tidak akan semangat belajar. Jadi makanan itu perlu ya, perlu dan penting untuk kita semua. Kemarin kita sudah belajar ya tentang ekosistem, masih ingat? Iya. Kalau misalkan masih ingat, nanti kita bahas sekilas saja ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ingin tujuan pembelajaran hari ini peserta didik atau anak-anak semua ya dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Sudah pernah dengar tentang rantai makanan? Nanti kita sama-sama belajar ya. Kemudian ibu inginkan anak-anak semua dapat mendeskripsikan ya bagaimana transportasi
transportasi energi dalam suatu ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Terbaca tujuan pembelajaran yang ada di papan tulis? Terbaca ya. Nanti pembelajaran kita mengacu pada tujuan tersebut ya. Mudah-mudahan tujuan ini kita capai dalam proses pembelajaran. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 harmoni dalam ekosistem yang topiknya memakan dan dimakan ya. Kemudian apakah makhluk hidup dalam ekosistem itu mendapatkan makanan? Dapat ya. Bagaimana caranya mendapatkan makanan? Memburu. Biasanya memburu, betul, memangsa dan dimangsa ya. Ada yang memangsanya, ada yang dimangsanya. Kemudian bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya? Bagaimana? Karena setiap individu atau setiap makhluk hidup itu saling berhubungan, saling membutuhkan, saling kebergantungan ya. Baik anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah video. Nanti kalian silakan disimak. Setelah disimak, nanti silakan dicatat apa yang penting-penting dalam video tersebut ya. Paham semua? Silakan disimak, lalu nanti silakan catat yang pentingnya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Terlihat sampai belakang videonya dengan suaranya. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2
Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan decomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya decomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai decomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan ikan. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari
kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian, sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar tersebut terdapat dua rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1. Selanjutnya, kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Sehingga pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen 1. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen 2. Dan selanjutnya, kumbang akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 3. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba berperan sebagai konsumen 3. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sudah paham semuanya? Ya, nanti hasil catatan kalian silahkan nanti presentasikan ke depan ya. Itu sebagai bentuk kalian mempelajari apa yang ada di video. Selanjutnya di buku kalian, di buku siswa, ada buku siswanya? Ya, silakan buka halaman 42. Nah, di sana ada tentang topik A, memakan dan dimakan. Silakan dipelajari dulu, dibaca ya. Kemudian sampai halaman selanjutnya ya. Dibaca terlebih dahulu.
dipahami tidak? Nah, alga itu kira-kira tadi ngapain ya? Ibu ingin pendapat dari kalian, kira-kira menurut kalian ya, tindakan yang dilakukan oleh alga itu seperti apa? Ada gambarnya ya? Alga sedang apa? Lihat belalang ini mau dimakan laba. Akan aku selamatkan dia. Kata alga ya. Kemudian ada satu lagi temannya di sini. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya sama kalian ya. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan oleh alga? Atau apa tindakan yang alga lakukan? Baik apa kurang baik? Nah, memang baik ya, tapi kebalikannya kalau misalkan suatu hewan tidak mendapatkan makanan, maka hewan tersebut pertama akan mati. Kelaparan dulu, setelah kelaparan akan mati. Ya, sebetulnya alamiah ya di dalam suatu ekosistem atau di kehidupan ini ya, antara makan dan dimakan itu hal alamiah ya, untuk yang namanya apa? Keberlangsungan hidup ya, seperti manusia. Manusia kalau misalkan kalian suka daging, suka makan daging ayam, suka. Sekarang kalian pernah melihat ayam disembelih? Kasihan tidak? Kasihan. Tapi kalau kita tidak memakan daging, ada protein tidak di dalam tubuh kita? Tidak. Ya, walaupun protein tidak hanya dari daging, tapi tetap ya kita membutuhkan asupan yang namanya daging. Maka dari itu bukan hanya kasihan ya, tapi itu namanya untuk keberlangsungan hidup. Memang alamiah di dunia ini pasti ada yang namanya makan dan dimakan, dimangsa dan memangsa ya. Baik anak-anak, di sini ibu memiliki sebuah gambar ya. Gambar ini gambar ekosistem sawah. Coba yang gambar pertama ini gambar apa? Padi. Lihat sampai belakang gambar padinya. Lihat. Untuk sekarang yang ini gambar apa? Tikus. Setelah tikus ini gambar apa? Lihat gambarnya. Terlihat. Yang ini gambar elang ya. Untuk padi tadi kita kan sudah menyimak ya videonya, kemudian kita sudah membaca buku yang ada di buku siswa ya. Jadi ibu tanya sekarang, yang padi itu dinamakan apa ya? Produsen. Bagus sekali ya. Jadi padi itu merupakan produsen. Kenapa padi disebut produsen? Iya, betul sekali ya. Jadi padi itu tidak bisa memangsa, tapi hanya dimakan saja ya. Jadi tidak bisa memangsa. Misalkan padi bisa memangsa tikus, tidak bisa ya. Dia hanya bisa dimangsa atau dimakan oleh yang lainnya. Kemudian padi biasanya dimakan oleh apa? Tikus ya. Kemudian tikus disebut sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kenapa ya konsumen tingkat 1? Karena dia yang pemula ya, dia memakan produsen atau padi. Kemudian tikus bisa dimakan oleh predator lain tidak? Bisa dimakan oleh siapa? Ular ya. Jadi tikus bisa dimakan oleh ular. Nah, ular ini disebut dengan apa? Konsumen tingkat 2. Kenapa ya? Karena dia predator yang kedua ya. Kemudian ular bisa dimangsa lagi tidak? Bisa. Ular dimangsa oleh apa? Elang ya. Jadi ternyata ular itu masih bisa dimangsa ya oleh hewan yang lain, yaitu elang. Jadi elang disebut dengan apa? Konsumen tingkat 3 ya. Kemudian elang bisa dimakan lagi atau tidak? Bisa apa tidak? Ya, mungkin elangnya kalau tidak lagi terbang gitu ya, dia diem, kemudian
kemudian dimangsa oleh harimau ya bisa, atau singa bisa, tapi posisinya dianya lagi diam ya, lagi diam, tidak menyadari adanya pemangsa, itu bisa. Tapi kalau dianya ada di ketinggian, karena sarang elang itu berada dalam ketinggian ya, tidak mungkin singa bisa memanjatnya ya, maka kadang elang itu menjadi puncak rantai makanan ya, karena dia bisa dimangsa atau bisa tidak. Kalau dimangsa mungkin dia ketika lagi santai-santai gitu ya, tidak menyadari adanya pemangsa, baru mungkin diterkam. Tapi biasanya elang itu berada di atas pohon yang tinggi, jadi kemungkinan elang pun tidak bisa dimangsa oleh hewan lain, maka dia disebut puncak rantai makanan. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita bermain peran ya. Siap bermain peran? Dalam bermain peran ini, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti anak-anak, Ibu kan sudah bagi ya ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok. 3 kelompok ini terdiri atas 4 atau 3 orang ya. Ada 4, ada yang 3 ya. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, lalu nanti kalian isi, lalu nanti kalian peragakan ya. Siapa yang ingin menjadi produsen, siapa yang ingin menjadi konsumen tingkat 1, siapa yang ingin menjadi konsumen tingkat 2 ya. Bebas hewan apa saja ya. Siap? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau begitu Ibu bagikan lembarannya, kemudian nanti silakan kalian buat sekreatif mungkin ya. Mau itu nanti kalian menggambar elang, mau itu kalian menggambar ular, silakan sekreatif mungkin, sesuaikan dengan materinya ya. Ya, menggambar sesuai dengan peran kalian masing-masing ya. Kalau berperan sebagai elang, saya ingin membuat rantai makanan ya, jaring-jaring makanan yang ada di laut, ekosistem laut atau darat, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ingin membuat apa, silakan didiskusikan. Buat nanti yang mengalami kesulitan silahkan ditanyakan ya. Bisa kerja peserta didiknya nanti diisi, terus nanti digambar kalian nanti mau berperan sebagai apa, ada di sini ya. Silakan dipilih yang mana. Boleh ya dipilih perannya masing-masing. Saya ingin menjadi katak, boleh. Saya ingin menjadi rumput, boleh. Saya ingin menjadi ular, juga tidak apa-apa ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ingin berperan sebagai apa? Nanti menggambarnya ditebalkan oleh spidol ya, agar terlihat oleh teman-temannya yang lain. Ketika menggunakan pensil itu kalau jika jarak jauh ini kurang terlihat ya. Jadi nanti pakai spidol.
gambar rantai makanan dengan sendiri. Jadi misalkan mau beda dengan ini boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalian misalkan pernah melihat di sawah, oh padi itu ternyata tidak hanya dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang, bisa ya. Iya boleh. Berarti tinggal kamu tulis di situ padi dimakan burung, ya. Tidak apa-apa, hanya satu konsumen juga, karena tidak perlu banyak rantai makanan. Tidak harus perlu banyak rantai makanan. Jadi buatlah gambar ya, gambar oleh kalian rantai makanannya ya, mau itu sesuai kreasi kalian ya, atau bisa melihat dari yang kalian pelajari. Dibuat gambar rantai makanan dengan kreasi sendiri, misalkan mau sesuai dengan materi yang tadi, atau kamu punya pendapat sendiri. Misalkan saya melihat di sawah itu padi itu tidak dimakan tikus, tapi dimakan belalang atau dimakan burung, boleh ya, sesuai ya boleh. Ya. Siapa yang belum bagian? Sudah semua? Silakan didiskusikan dengan temannya ya, dengan teman kelompoknya. Didiskusikan. Biasanya konsumen 31 itu adalah hewan herbivora ya, pemakan tumbuhan ya, boleh seperti itu. Nanti ditebalkan dengan spidol ya, karena kalau dengan pensil saja kadang tidak terlihat. Iya nggak apa-apa, yang besar. Buat yang besar, diberi nama di situ. Ular. Nanti ketika bermain peran sudah tahu perannya masing-masing ya. Saya sebagai apa? Sudah? Siapa yang ingin menggunakan spidol ini? Ibu. Nanti gantian ya. Ada lagi yang membawa spidol? Silakan. Pakai spidol yang kecil juga tidak apa-apa. Yang penting ditebalkan menggunakan spidol agar terlihat gambarnya nanti gambar apa. Kalian berperan sebagai apa ya.
Gambarnya boleh diwarnai ya, sesuai dengan kreasi masing-masing. Boleh menggunakan gambar topeng. Saya ingin menjadi elang, tapi dipakai menjadi topeng boleh ya. Jadi elangnya dibuat seperti topeng ya. Kemudian rumput-rumputnya saya ingin gunting ya, seperti rumput sebenarnya, lalu ingin ditempel di kepala, bisa ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya agar nanti hasilnya bagus. Diberi nama, saya berperan sebagai apa ya nantinya, agar peran masing-masingnya terlihat oleh teman yang lainnya. Saya sebagai ular, saya sebagai belalang, saya sebagai elang, saya sebagai produsen ya. Kalau yang digambar ini sama kayak gambar apa? Jadi nanti disamakan di sini ya. Gambar di sini. Adila kan jadi cacing, jadi gambar lagi cacing di sini. Terus Ririn jadi daun kering nanti ya. Ya, gambar daun kering, daun cacing, terus gambar lagi, gambar lagi di sini. Atau mau buat apa nih? Lagi boleh diwarnai.
diberi nama kelompok. Untuk nama kelompok boleh dinamai ya, boleh. Sepakatannya bagaimana? Mau diberi nama kelompoknya apa tidak? Kelompoknya mau diberi nama apa tidak? Diberi nama, silakan diberi nama. Kalau ingin diberi nama, silakan kalian beri nama sesuai dengan nama hewan, ya. Nama Cita. hewan. Ya boleh. Kelompok cita. Kemudian ini kelompok mau itu kalau bahasa Indonesianya apa? Singa. Singa apa harimau? Harimau. Ini kelompok mau diberi nama apa? Singa. Harimau, singa, citah ya. Sepakat ya semua? Ya. Harimau putih. Harimau. Oh, juga. Ya boleh. Yang besar mana? Lihat dulu. Nanti ditebalkan stiker. Sudah belum? Stikernya tadi masih dipakai. Ditebalkan. Nanti menggunakan spidol ditebalkan. Nanti kalau sudah selesai, kita mulai bermain peran ya. Bermain perannya di depan sebelah sana. Saya Bu. Sudah? Alias kelas kelompok. Itu singa atau elang? Singa atau elang? Elang. Pakai singanya, jadi ganti elang. Spidolnya? Iya. Ada lagi yang mempunyai spidol? Sudah? Di situ burung apa? Oh. G. Sudah? Sudah yang digambar di sini. Nanti ini juga dibawa ke depan ya. Nanti presentasi dulu buat apa. Kemudian
Setelah itu kalian berperan sebagai apa? Ya. Yang kalian sekarang buat apa? Gambar tulis bisa bahkan sih Sudah? Sudah? Kelompok harimau sudah? Kelompok ini tadi apa namanya? Kelompok singa sudah? Sudah ya. Kelompok cita sudah. Baik. Siap. Kita sulit ya. Siapa yang pertama maju agar adil? Sulit Bu. Atau ditunjuk oleh ibu? Om Bima Bu, Kita aja ya. anu beda sorangan Bu ya, maju tuh. Ya, siap. Siapa ketuanya boleh maju ke depan ke sini. Ketua kelompoknya silakan, ketua kelompok maju. Ketua kelompoknya maju, kelompok dulu di sini. Siapa nanti yang pertama maju, kedua dan ketiga? Ayo, yang kelompok kita siapa? Seorang tiga. Kalian? Ya boleh. Silakan, Om Pipa. Yang pertama kelompok singa. Sekarang yang ini kelompok cita dan kelompok harimau. Sweet. Yang pertama kelompok singa, yang kedua kelompok cita ya, yang ketiga kelompok harimau. Siap-siap. Sudah siap? Apa? Sudah. Yuk, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Kelompok singa, ya. Tepuk tangan untuk kelompok
assalamualaikum, kemudian nama kelompoknya apa, namanya siapa, lalu nanti bermain peran ya, silakan. Berperannya jadi apa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran kaliannya dipegang dia, ya, agar terlihat dengan teman-teman yang lainnya. Terlihat oleh teman-teman yang lain, lihat ya. Perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok Sima akan memerankan saya sebagai apa? Itu sebagai apa? Iya. Terus lanjut. Lanjut. Gak apa-apa, tidak usah malu-malu. saya menjadi nol. Ya, lanjut. Saya menjadi konsumen tingkat 3 lang. Ya, silakan bermain peran. Kataku mau posisi di mana? Padi mau di mana posisinya? Nanti padinya dimakan oleh apa? Silakan. Ya, padi di mana siapnya? Padi mau di mana? Silakan. Nah, yang lainnya boleh berperan. Bagaimana aktingnya atau perannya? Silakan. Tadi sudah didiskusikan bagaimana? Makan, memakan apa? Sok makan. Gitu. Sudah. Silakan rupanya di sampingnya. Kemudian silakan nanti yang lainnya diperhatikan ya, berperannya yang lebih bagus. Oke, sudah silakan berdiri dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok singa. Tepuk tangan untuk kelompok cita. Silakan kelompok cita. Lirin, silakan. Baik, silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok kita. Ya, saya. Saya menjadi guru. Ya, kemudian yang lainnya diperhatikan ya, dilihat nanti yang terakhir kalau bisa yang lebih bagus ya. Ya, silakan. Mau di mana posisinya daun kering. Kemudian burungnya terbang dulu. Mau kemana terbangnya? Silakan terbang dulu. Nanti baru. Silakan. Cacing, silakan cacing. Cacing mau makan apa? Silakan cacing makan apa? Langsung makan. Kemudian setelah cacing dimakan oleh burung. Oke, burungnya mana? Sudah makan belum? Sudah selesai? Silakan untuk ditutup ya. Silakan tutup. Masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan kelompok terakhir, kelompok harimau. Tepuk tangan untuk kelompok harimau. Sudah siap kelompok harimau? Ya, silakan. Perkenalan diri dulu ya. Dari kelompok apa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan bermain peran. Dari mana dulu awalnya? Silakan Padi diam, kemudian Padi dimakan oleh apa? Sang burungnya burung pipit. Silakan burung pipit untuk terbang dulu. Setelah burung pipit ada yang memangsa tidak? Silakan dimangsa oleh siapa? Oleh ular. Ular, silakan meliuk-liuk dulu ular, meliuk-liuk. Ular, kira-kira ada yang memangsa ular? Memangsa ular. Elang memangsa. Sudah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham tentang makanan? Sudah paham bagaimana makan dan dimakan? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu berikan lembar soal untuk menguji pemahaman kalian ya. Siapa yang belum terbagi? Sudah semua? Sudah. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing, ya, dikoordinir oleh kelompoknya masing-masing. Ya, diberi nama, sesuaikan identitasnya. Di sana sudah ada ya identitasnya. Silakan ditulis di identitas kalian. Di situ ada nama.
ketua kelompoknya lalu diserahkan ke depan ya. Sudah? Silakan dikumpulkan. Baik. Semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dirapikan alat tulisnya. Dirapikan dulu alat tulisnya, lalu kita refleksi dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Kita sudah belajar tentang materi makan dan dimakan ya. Di materi makan dan dimakan ini kita belajar tentang apa saja? Tentang berbagai rantai makanan. Kemudian selain rantai makanan ada apa lagi? Jaring-jaring makan. Jadi kita itu sebagai makhluk hidup, baik manusia, hewan dan tumbuhan, perlu atau membutuhkan makanan. Kalau produsen itu produsen berbentuk apa? Tumbuhan. Kalau tumbuhan itu memakan apa dimakan? Dimakan. Biasanya produsen atau tumbuhan dimakan oleh konsumen. Konsumennya bisa konsumen tingkat 1 ya, berupa apa? Tikus atau belalang ya, seperti yang tadi kita pelajari sama-sama. Kemudian ketika puncak rantai makanan tidak dapat dimangsa oleh hewan lain, maka dia seiring waktu akan mati. Lalu ketika mati dia akan membusuk dan diuraikan oleh apa tadi? Oleh jamur. Betul sekali, selain jamur ada juga bakteri ya. Yang mana bakteri dan jamur disebut apa tadi? Decomposer. Betul sekali ya. Paham